Saya Emia Septiana Purba dengan akhiran NIM 1087. Jadi di sini saya akan membahas tentang ciri, unsur, jenis, syarat, contoh, pengertian dari paragraf. Baik, kita lanjut ke pengertian paragraf. Pertama dulu, apa sih paragraf? Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan tema tertentu. Paragraf yang baik setidaknya terdiri dari 2 kalimat atau gagasan, tapi umumnya paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat tergantung perkembangan gagasan yang diinginkan penulisnya. Kita lanjut ke ciri-ciri paragraf. Apa sih ciri-ciri paragraf? Jadi, ciri-ciri paragraf: 1. Paragraf mengandung makna, pesan, atau pikiran dari penulis. 2. Paragraf dibangun oleh beberapa kalimat yang menghasilkan suatu tema tertentu. 3. Kalimat-kalimat paragraf disusun secara logis dan sistematis. 4. Paragraf mengandung satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Unsur-unsur paragraf adalah unsur-unsur pembangun dalam paragraf. Bagian ini bisa juga disebut dengan struktur paragraf. Untuk unsur pembangun paragraf berfungsi membentuk kalimat menjadi paragraf yang baik. Misalnya, kalimat utama tanpa kalimat penjelas tidak akan membentuk paragraf yang sempurna. Unsur paragraf terdiri dari gagasan utama, kalimat penjelas, dan konjungsi. Di sini saya akan menjelaskan nanti tentang gagasan utama, dan kalimat penjelas serta konjungsi. Oke. Lanjut ke gagasan utama. Gagasan utama adalah ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada si pembaca. Intinya, gagasan utama layaknya jiwa yang menghidupkan sebuah paragraf agar menarik di mata pembaca. Lalu, ke nomor 2 itu kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama. Kalimat utama biasanya diletakkan di awal atau di akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Lanjut ke kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat penjelas dan kalimat pendukung adalah kalimat yang berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas ini bisa berupa data pelengkap seperti opini, fakta, dan data yang valid. Lalu lanjut ke konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu konjungsi interkalimat dan konjungsi antarkalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata sambung yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dalam satu kalimat. Misalnya, dan, sehingga, agar, sebelum, dan lain-lain. Sedangkan konjungsi antar kalimat adalah kata sambung yang menghubungkan antar kalimat dalam satu paragraf. Misalnya, jadi, oleh karena itu, dan namun. Lanjut, di sini saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis. Jenis paragraf dapat dikelompokkan berdasarkan tujuannya dan berdasarkan letak kalimat utamanya. Jadi, lanjut ke macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. Paragraf narasi adalah jenis paragraf yang berisi rangkaian kejadian dari awal hingga akhir kejadian berdasarkan urutan waktunya. Yang kedua, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini adalah jenis paragraf yang berisi informasi secara detail kepada pembaca. Yang ketiga, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ini dapat kita temui pada artikel opini atau teks-teks lomba debat. Yang keempat, paragraf persuasi. Kita pasti pernah merasa tergerak hati kita untuk berbuat atau membeli sesuatu. Contohnya ini, kamu membaca postingan tentang seorang kakek yang berusia 70 tahun yang masih bekerja keras mendorong gerobak jualan untuk menghidupi dirinya. Postingan tersebut disertai dengan foto si kakek yang sedang mendorong gerobak. Sebuah cerita yang bisa menyentuh hatimu, bukan? Itu contoh dari paragraf persuasi. Lalu, lanjut ke macam-macam paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang dikelompokkan berdasarkan letak kalimat utama. Yang kedua, paragraf induktif. Kalimat induktif dari awal, maka paragraf induktif memiliki kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Paragraf campuran. Lalu paragraf campuran itu adalah perpaduan antara paragraf deduktif dan induktif. Kalimat utama pada paragraf campuran itu berada pada awal dan diulang kembali pada akhir paragraf. Lanjut ke syarat pembentuk paragraf.
Jadi, syarat dan struktur menulis sebuah paragraf yang baik dan benar agar kalimat-kalimat yang dibentuk menjadi padu. Satu itu adalah kesatuan. Suatu paragraf harus dibangun dengan sebuah ide atau topik yang jelas. Yang kedua, kepaduan dan koherensi. Kepaduan artinya kekompakan dalam paragraf. Ketiga, kelengkapan. Jadi setiap unsur paragraf dalam tulisan kamu yang ada yang hilang, itu maka tulisan kamu bisa dibilang belum lengkap. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, unsur pembentuk, jenis hingga syarat paragraf yang baik. Bila ada kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.